Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat melanjutkan program kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan mengawali hari kita ini dengan membaca ataupun berdiskusi atau mempelajari tentang ilmu tajwid, sedikitnya lebih kurang tentang melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu tentang hukum nun mati dan tajwid. Baik, salawat dan beriringi dengan salam mari sama-sama kita sampaikan dan selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan yang telah membawa umatnya dari alam kezaliman dan alam kejahilan yang tidak mempunyai moral terhadap manusia, sehingga sekarang menuju kepada alam yang sepenuhnya diselimuti oleh nikmat keimanan dan nikmat Islam. Insyaallah. Baik, kita akan langsung memasuki kepada pelajaran kita pada hari ini, yaitu melanjutkan pelajaran kita atau melanjutkan materi kita dari hari sebelumnya, yaitu tentang hukum nun mati dan tanwin di idgham bi gunnah. Sebelumnya kemarin sudah kita jelaskan tentang hukum nun mati dan tanwin pada bab yang pertama, pada cabang yang pertama, pada pembagian yang pertama, itu ada hukum idhar. Di idhar itu, kita ulangi sedikit, idhar adalah salah satu daripada turunan nun mati atau tanwin, yang artinya adalah hukum nun mati yang harus kita membacanya dengan secara jelas. Secara jelas, tanpa ada dengung dan tanpa menyamarkan huruf-hurufnya. Apabila bertemu nun sukun atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf idhar. Huruf-huruf idhar itu ada berapa? Huruf-huruf idhar itu ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Itu ada 6. Semuanya sudah kita jelaskan insyaallah, alhamdulillah, pada hari sebelumnya. Sekarang kita akan melanjutkan sedikit dan insyaallah akan kita habiskan materi nun mati ataupun tanwin sampai selesai, karena sebenarnya hari ini fokus kita, materi kita pada hari ini adalah membaca surah Al-Fatihah insyaallah. Tapi sebelumnya, karena materi kita yang hari sebelumnya belum selesai, insyaallah kita akan selesaikan dulu bacaan kita ataupun materi kita pada hari ini. Baik, memasuki turunan daripada nun sukun ataupun hukum nun sukun atau tanwin yang kedua setelah idgham. Jadi nun sukun ataupun tanwin itu mempunyai 4 turunan hukum. 4 turunan hukum, yaitu pertama idgham, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada iqlab, yang keempat ada ikhfa. Masuki turunan yang kedua itu ada namanya idgham. Idgham secara bahasa itu, dalam bahasa Arab itu artinya idghama. Idghama artinya memasukkan. Apa yang dimasukkan di sini maksudnya adalah memasukkan bunyi nun mati kepada bunyi huruf yang ada di setelahnya, Berarti membunyikan huruf nun mati dan setelahnya dimasukkan langsung kepada huruf selanjutnya. Misalnya insyaallah kita akan jelaskan nanti. Berarti idgham secara bahasa itu artinya memasukkan. Apa yang kita masukkan adalah yang kita masukkan adalah di sini bunyi hurufnya, bunyi huruf idgham. Memasukkan. Setelah kita masukkan, nanti setelah memasukkan bunyi huruf
nun mati kepada bunyi huruf selanjutnya, itu setelahnya kita mentasydidkannya. Di sini ada dijelaskan idgham artinya memasukkan dan mentasydidkannya. Jadi tidak hanya memasukkan bunyi hurufnya, akan tapi mentasydidkannya, ataupun tasydid itu maksudnya adalah menekan suara, menekan suara. Baik. Idgham dalam ilmu tajwid itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada idgham bi gunnah, idgham yang kita bunyikannya secara dengung. Gunnah itu artinya dengung. Berarti memasukkan bunyi nun mati kepada bunyi huruf yang ada di setelahnya dengan cara secara dengung. Nah, itu maksud daripada idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Gunnah artinya itu dengung. Hukum bacaan disebut idgham bi gunnah, yakni apabila nun sukun ataupun tanwin, baik itu fathatain, kasratain atau dhammatain, dan nun mati apabila bertemu dengan salah satu huruf yang ada 4 ini, yaitu ya, nun, mim dan waw. Ada 4 huruf daripada idgham bi gunnah. Ya, waw, mim dan nun. Jadi apabila salah satu huruf 4 ini, apabila ada sebelumnya nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 ini, maka kita harus membacanya dengan cara memasukkan bunyi nun mati ke dalam bunyi ya. Ke dalam bunyinya. Jadi mereka itu seperti bersatu, huruf nun mati dengan ataupun tanwin dengan huruf yang 4 ini. Baik itu huruf ya, baik itu huruf waw, baik itu huruf mim, ataupun baik itu huruf nun. Cara membacanya adalah dijelaskan di sini. Nun sukun atau tanwin itu dimasukkan menjadi satu A. Di sini telah dijelaskan nun sukun atau tanwin itu dimasukkan menjadi satu dengan huruf sesudahnya dan ditasydidkan dengan mendengung. Jadi apa bedanya idgham dengan idhar? Kalau idhar yang telah kita bahas kemarin, idhar itu adalah harus membaca secara jelas. Jadi huruf nunnya harus jelas kita baca, huruf yang setelahnya pun harus jelas di antara huruf 6 tersebut, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Harus jelas. Huruf nunnya harus jelas, huruf setelahnya harus jelas. Tidak boleh samar, tidak boleh dengung. Itu bedanya dengan idgham. Kalau idgham di sini kita harus memasukkan bunyi nun mati ke dalam bunyi huruf yang setelahnya, yaitu huruf yang 4 ini, ya, waw, dan mim, nun, dan nun. Sehingga kalau kita membacanya, apabila kita sudah membacanya seperti itu, seolah-olah bunyi daripada kalimat tersebut menjadi satu huruf. Bunyi nun mati dengan bunyi huruf ya misalnya, salah satu contoh daripada huruf idgham bi gunnah. Seolah-olah bunyi nun mati bertemu dan huruf ya itu seolah-olah bersatu. Jadi tidak kita baca secara jelas, tapi harus kita masukkan. Misalnya, kita langsung lihat di contoh di sini. Apabila contohnya di sini ya, nun mati bertemu dengan ya. Nun mati bertemu dengan ya. Bagaimana kita membacanya? Seperti yang sudah kita jelaskan bahwasanya memasukkan bunyi nun mati ke dalam bunyi ya, seolah-olah bunyi nun mati menjadi satu dengan bunyi ya. Contohnya, faman ya'mal, bukan hanya memasukkan tapi dengan mentasydidkan. Maksud dari mentasydidkan adalah menebalkan suara ataupun menegaskan suara. Jadi bukan hanya memasukkan tapi menegaskan suara dan dengan dengung. Memasukkannya dengan dengung. Dengan dengung itu dari hidung. Jadi huruf-huruf yang keluar dari makhraj hidung, huruf-huruf yang bermakhraj tempat keluarnya dari hidung, itu dalam ilmu tajwid cuman ada dua. Nun mati, huruf nun sama huruf ya. Jadi kita memasukkan suara bunyi dengung itu di suara nun mati, bukan di suara bunyi ya.
Jadi pertama-tama, setelahnya itu tidak dengung lagi. Famai, pertama di awal-awalnya aja hanya dengung, setelahnya tidak ada dengung lagi. Famai ya'mal, famai ya'mal. Jadi huruf khayshum itu huruf yang keluar dari huruf yang keluar ataupun makhrajnya dari hidung itu cuma ada dua, setelahnya selebihnya itu keluarnya daripada makhraj yang lain. Tidak boleh kita salah mengeluarkan huruf-huruf daripada makhraj yang salah. Famai itu ya huruf khayshum tadi ada dua, huruf nun sama huruf mim. Huruf nun sama huruf mim. Contoh di sini itu salah satu contoh daripada huruf khayshum, huruf yang keluar makhrajnya daripada hidung. Jadi dengungnya itu, khayshumnya itu cuman ada di huruf nun. Di huruf ya tidak boleh dengung. Berarti maksudnya di sini adalah dengungnya hanya di awal kita membaca saja. Faman ya'mal, memasukkan dan menegaskan suara. Faman ya'mal, jadi tidak boleh kita membaca faman ya'mal. Mungkin di mushaf keluaran Indonesia itu ada banyak, mungkin semuanya mungkin ada tasydidnya. Setelah misalnya di sini ada hukum idgham bi gunnah, pasti mungkin itu sudah dicetak dengan tasydid, tanda tasydid. Ada beberapa mushaf yang dikeluarkan mungkin dari Arab Saudi yang mungkin biasanya didapatkan oleh orang-orang yang umroh mungkin orang yang berhaji, biasanya dia dikasih mendapatkan mushaf ya, ada beberapa keluaran, bukan semuanya, beberapa keluaran versi Arab Saudi baik Madinah ataupun Makkah itu tidak ada tasydidnya. Jadi bagaimana kayak seperti biasa nun mati bertemu dengannya, tidak ada dituliskan tasydid di atasnya. Ini ya kan mungkin kalau tidak tahu ini akan menyulitkan kita dalam membaca. Jadi ini harus tahu sebenarnya. Tapi keuntungannya di Indonesia itu sudah ditulis tasydidnya. Baik. Membacanya tidak boleh secara idhar, secara jelas, karena ini bukan idhar, bukan hukum idhar. Harus membacanya secara idgham. Idgham itu artinya memasukkan, bukan hanya memasukkan, tapi setelah kita masukkan huruf nun mati ke dalam huruf ya, harus disertai dengan penegasan membacanya dan secara dengung. Famai ya'mal, jadi nun matinya tidak secara jelas karena sudah sudah menyatu dengan huruf ya. Contoh selanjutnya, contoh nun mati bertemu dengan huruf nun. Nun mati bertemu dengan huruf nun. Jadi membacanya lan nasbira. Jadi tidak membaca lan nasbira, tapi membacanya lan nasbira, seolah-olah itu satu huruf walaupun itu kembar hurufnya, tapi seolah-olah kita membacanya satu huruf. Lan nasbira ala, lan nasbira, harus kita tekannya mungkin itu ada berlaku panjang situ. Lan nasbira ala, kayak tadi famai, harus ditahan dulu, nggak boleh langsung famai ya'mal, nggak boleh langsung famai ya'mal, tapi harus ditekan dulu, ditahan dulu. Famai ya'mal, itulah fungsi daripada tasydid. Begitu juga di bawahnya lan nasbira, nggak boleh langsung lan nasbira, tapi harus ditekan dulu lan nasbira. Contoh selanjutnya mim mislihi, makhraj huruf mim itu ada di syafatain. Jadi kalau kita membaca huruf kalimat yang mempunyai huruf mim situ, maka harus kita merapatkan kedua bibir kita. Mim
mim mislihi. Nah, begitu. Jadi seolah-olah bunyi nun mati itu menyatu dengan bunyi mim yang ada di setelahnya. Mim mislihi. Kalau kita secara satu persatu, ya ini secara izhar, ini bunyinya akan seperti ini. Mid mislihi. Mid mislihi. Nah, itu salah. Karena kita di sini tidak dianjurkan membacanya secara izhar karena di sini berlaku hukum idgham. Pembahasannya adalah idgham. Nun mati bertemu dengan mim. Mim termasuk daripada salah satu huruf idgham. Idgham bi gunnah. Jadi membacanya memasukkan huruf nun mati ke dalam huruf mim. Seolah-olah huruf tersebut, huruf nun mati tersebut menyatu dengan huruf mim. Mim mim mislihi mim mislihi. Contoh selanjutnya dengan huruf waw. Miu bukan min waliyi tapi miu waliyi. Ditekan dulu, nggak boleh langsung miu waliyi wala nasir. Itu seterusnya. Miu waliyi wala nasir. Nggak boleh langsung dibaca min waliyi, nggak boleh langsung dibaca min waliyi, dan nggak boleh dibaca secara jelas min waliyi karena itu bukan idgham, tapi itu adalah idgham. Masukkan huruf nun mati ke dalam huruf waw seolah-olah bunyi nun mati menyatu bersatu dengan huruf waw yang ada setelahnya. Min waliyi, ya. Tidak boleh langsung membacanya, tapi harus ditekan dulu dengan cara mentasydidkan. Nah, tasydid itu adalah menekan dan menegaskan. Jadi ditahan, ditekan. Nah, itulah fungsi daripada tasydid. Terlebih itu di sini dengan hukum idghamnya sebelumnya ada nun mati ataupun tanwin. Baik, halaman selanjutnya. Nah, di sini banyak dijelaskan tentang contoh-contohnya. Di sini ada huruf ya apabila nun apa namanya itu? Tanwin bertemu dengan huruf ya. Tanwin bertemu dengan huruf ya. Contohnya khairayyara. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, harus harus ditasydidkan. Maksud dari tasydid adalah memasukkan, menegaskan dan menegaskan dan ditahan. Setelah itu langsung disertai dengan bunyi dengungan dan keluar dari hidung. Khairayyarah, khairayyarah, harus di huruf ya, setelah tanwin itu harus membacanya secara dengan tegas. Harus ditegaskan bunyi huruf ya dan harus ditekan. Khairayyarah, khairayyarah. Nah, seperti itu ditekan ataupun ditegaskan. Khairayyarah, tidak boleh membacanya secara satu persatu. Khairan yarah, khairan yarah. Khairan yarah. Nah, begitu. Setelahnya ada tanwin bertemu dengan nun. Aidhaman nakhirah. Aidhaman nakhirah. Harus ditahan dulu dan membacanya secara dengung. Aidhaman nakhirah. Aidhaman nakhirah. Gak boleh langsung membacanya secara langsung. Gak ada penahannya, langsung baca begitu saja. Aidhaman nakhirah. Nah, itu salah. Tapi harus dibunyi nunnya, harus ditahan dulu sebelum kita membaca huruf nun. Itu di suara tanwinnya harus gimana ya? Suara tanwinnya waktu beranjak kepada huruf nun itu harus ditahan dulu. Aidhaman nakhirah, langsung baru setelahnya huruf nun. Aidhaman nakhirah. Gitu. Tanwin bertemu dengan mim. Mathalan ma ba'udatan. Mathalan ma, ditahan. Ada tasydidnya. Karena tanwin bertemu dengan mim. Mim termasuk daripada salah satu huruf idgham. Para ulama menandainya dengan tasydid.
Itu untuk supaya memudahkan para pembacanya. Masalam ma harus tahan dulu. Nggak boleh langsung. Masalam ma ba'udata. Nggak boleh langsung. Tapi harus ditahan. Masalam ma ba'udatan. Ukurannya, kadarnya berapa? Cukup 1 alif 2 harakat. 2 harakat para ulama, kadang para pengajar tajwid itu mengukur, menyamakan antara 2 harakat dengan 2 ketukan yang agak sedikit lambat. Masalam ma, masalam ma. Dengan para pengajar tajwid biasanya menyamakan 1 alif 2 harakat ini dengan 2 kali ketukan yang agak lambat. Masalam ba'udatan. Lalu kepada contoh selanjutnya, tanwin bertemu dengan waw. Seperti gitu juga. Masalau wa nasiya. Masalau wa nasiya. Masalau wa nasiya. Pada hari-hari sebelumnya, mungkin di hari pertama, Ana pernah menjelaskan bahwasanya membaca huruf hijaiyah secara yakni dengan memajukan mulut kita ke depan itu hanya berlaku pada huruf hijaiyah yang dimasuki dengan harakat dhammah. Selain huruf hijaiyah yang tidak berharakat dhammah itu tidak boleh membacanya secara memajukan mulut. Memajukan mulut tidak boleh karena itu hanya berlaku pada harakat dhammah seperti bu, tu, su, memajukan mulutnya. Tapi selain daripada harakat dhammah itu tidak boleh membaca huruf-huruf hijaiyah dengan memajukan mulut. Itu ya, huruf dhammah. Akan tapi beda apabila berhadapan dengan huruf waw. Seperti di sini. Mathalau wa nasiya. Mathalau wa nasiya. Satu-satunya huruf hijaiyah yang membacanya membacanya apabila itu harakat dhammah, fathah kecuali kasrah tetap wi ya gitu. Jadi huruf waw apabila bukan hanya membacanya secara memajukan dengan cara memajukan mulut ketika dia berharakat dhammah, tapi huruf waw yang berharakat fathah pun harus kita membacanya dengan memajukan mulut kita. Tapi huruf-huruf hijaiyah yang lain tidak boleh membacanya seperti itu, terkecuali seperti huruf waw ini. Huruf waw dia huruf khusus yang kita membacanya bukan hanya di harakat dhammah aja ya, kita membacanya dengan memajukan mulut, tapi di harakat fathah pun harus membacanya seperti itu, harus memajukan mulut juga. Mathalau wa nasiya, memajukan mulut. Waktu kita baca huruf waw, itu harus kita majukan mulutnya. Mathalau wa nasiya, dengan menahan suara dan menegaskan suara dan membacanya secara dengung. Mathalau wa nasiya. Mathalau wa nasiya. Menahannya sekedar dua harakat. Mathalau wa nasiya, jadi tidak boleh baca secara langsung. Mathalau wa nasiya. Mathalau wa nasiya, ini mungkin banyak salahnya waktu orang-orang membaca Al-Quran secara cepat. Kadang orang baca Quran itu kayak cepat aja. Itu biasanya orang-orang yang mungkin pernah Anda dengar itu tidak akan memperhatikan lagi hukum kaidah tajwidnya. Jadi datar dari awal sampai akhir itu datar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ada sebagian orang-orang yang membaca seperti itu. Bukan tidak boleh membaca Al-Quran secara cepat. Bukan tidak boleh. Boleh apabila itu tetap mematuhi kaidah hukum tajwid. Kadang seperti itu.
Orang langsung bacanya datar gitu. Masalah wa nasiya. Sedangkan di sini kalau kita lihat masalah wa nasiya, itu ada tanwin bertemu dengan waw. Sedangkan tanwin bertemu dengan waw itu termasuk daripada hukum idgham bi gunnah. Harus ditekan dulu. Ditekannya berapa lama? Ditekannya sekedar seukuran satu alif ataupun dua harakat. Mathalan wa nasiya. Contohnya dalam surah Al-Baqarah, eh, nanti lagi. Kita berlari ke contoh selanjutnya ada sini wasiyati 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 yusina, gitu juga ila syai'in ila syai'in nukra qarnim qarnim makkanahum. Ada ada tasydid sini. Qarnim makkannahum. Qarnim makkannahum. Di sini ada dua hukum gunnah. Ada dua hukum idgham bi gunnah. Bukan idgham bi gunnah. Dalam ilmu tajwid itu ada namanya idgham bi gunnah, ada yang namanya gunnah saja. Gunnah saja. Jadi mungkin akan Anda jelaskan sedikit tentang perbedaan kedua ini. Jadi idgham bi gunnah itu secara jelas, seperti yang sudah kita bahas sekarang ini. Apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham yang keempat, ya waw mim nun, maka dia membacanya seperti itu. Harus secara dengung dan secara dijelaskan. Kebanyakan para penulis mushaf Al-Qur'an itu sudah menuliskan tasydid setelahnya. Jadi mudah mudah kita ketahui. Dan satu lagi ada namanya gunnah. Gunnah itu ada dua. Nun tasydid, nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid. Nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid. Itu sebelumnya tidak harus ada tanwin, tidak harus ada nun mati. Pokoknya bermodalkan apabila ada waktu kita membaca Al-Qur'an ada nun bertasydid di situ ataupun mim bertasydid, maka dia sama dengan hukum idgham bi gunnah. Di mana sama persamaannya waktu kita membacanya harus secara jelas, harus ditekan dan ditahan selama 2 harakat. Tidak boleh langsung dibacanya tanpa ada penekanan ataupun penegasan. Seperti di sini, qarnim nun mati. Qarnim di sini berlaku hukum idgham bi gunnah. Apabila untuk para peserta, para ibu-ibu sekalian memperhatikan di sini, ada tanwin bertemu dengan mim. Nun bertanwin bertemu dengan huruf mim setelahnya. Itu berlaku hukum idgham bi gunnah. Qarnim harus ditekan, ditahan selama 2 harakat. Qarnim secara dengung. Setelahnya di makkannahum. Itu salah satu contoh daripada gunnah. Nun bertasydid. Sama juga sebenarnya. Harus ditahan dan ditekan dan dibacanya secara dengung. Qarnim, jadi kalau kita membaca keseluruhannya, qarnim makkannahum. Harus begitu. Tidak boleh langsung membacanya qarnim makkannahum. Karena di situ ada nun bertasydid. Nun bertasydid sama dengan membaca idgham bi gunnah, yaitu harus dibaca secara dengung dan dibacanya secara menekan huruf nun dan menekan dan menahan. Qarnim makkannahum. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke idgham bil gunnah karena waktu kita singkat. Udah jam 6.
Idgham bi gunnah insyaallah mungkin kita akan jelaskan secara ringkas saja. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah kebalikan daripada idgham bi gunnah. Idgham bila gunnah. Jadi kalau kita paham tentang bahasa Arab, di sini idgham bila gunnah dari judulnya aja itu sudah jelas. Idgham bila gunnah. Idgham yang kita membacanya bila dengan tidak gunnah, dengan tidak dengung. Idgham bila gunnah. Jelaskan lagi di sini. Idgham artinya memasukkan dan mentasydidkan hurufnya. Idgham. Memasukkan dan mentasydidkan bila gunnah dengan tidak dengung. Ini yang membedakan antara idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah. Yang pertama tadi kita membacanya dengan dengung dan ini kita tidak membacanya dengan dengung. Hukum bacaan disebut idgham bila gunnah, yakni apabila nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra. Jadi idgham bila gunnah hanya terdapat dua huruf, yakni huruf lam dan ra. Contohnya, cara membacanya dulu. Cara membacanya itu mengidghamkan. Maksud dari mengidghamkan adalah memasukkan huruf nun mati, mengidghamkan nun ataupun tanwin, atau memasukkan huruf bunyi nun mati ataupun bunyi tanwin ke dalam huruf lam dan ra. Akan tapi memasukkannya hanya menekan tapi tidak dengung. Hanya berlaku hukum menekan suara tapi tidak membacanya secara dengung. Contohnya gimana? Walakin la ya'lamun. Jadi kalau tidak dengung harus kita membacanya secara jelas. Walakin la ya'lamun. Tidak boleh keluar waktu kita membacanya, tidak boleh keluar nafas ataupun keluar suara dari hidung. Walakin la ya'lamun. Harus jelas, tidak boleh dengung. Contoh nun mati bertemu dengan ra. Mir rabbihim. Jadi nun mati itu tidak jelas lagi suaranya karena sudah dimasukkan kepada bunyi ra, seolah-olah bunyi nun mati dengan bunyi ra itu sudah bersatu. Mir bukan min ra tapi mir rabbihim, seolah-olah bunyi nun mati sudah bersatu dengan bunyi ra. Mir rabbihim harus jelas dan langsung. Mir rabbihim. Walakin la harus jelas dan langsung. Tidak boleh cuman ditekan tapi tidak dengung. Kalau dengung mungkin nanti ada harus ditahan dulu ya. Berlaku hukum mad. Kalau di idgham bi gunnah. Kalau di sini tidak berlaku hukum mad. Harus dibaca secara jelas dan langsung. Bir rabbihim rizqan lakum tawwabar rahima. Tawwabar rahima. Barrahima. Zulumatin la yubsirun. Jadi bukan dibaca zulumatin la yubsirun. Harus masukkan bunyi tanwin ke dalam bunyi lam. Zulumatin la yubsirun. Bukan dengan dengung. Zulumatin la yubsirun. Tidak boleh mendengungkan di situ. Karena harus membacanya secara jelas. Samaratir rizqa. Karena sudah seolah-olah itu sudah menyatu hurufnya. Jadi waktu kita membaca seperti hanya membaca satu huruf. Samaratir rizqa khairul lakum ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Jadi tidak ada dengung, harus membacanya secara jelas. Jadi kalau tidak dengung, kebalikannya adalah jelas. Oke, selanjutnya di idgham ini mungkin saya rasa sudah paham para audiens semuanya, para peserta insya Allah sudah paham.
Baik, mungkin ada yang menanyakan karena kurang jelas, mungkin ada yang kurang jelas penjelasan dari anak tadi.